Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah berikan keberkahan, kemurahan rezeki, hidup barokah ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga yang saat ini lagi terpuruk karena hutang, karena masalah apapun, insya Allah Allah segera selesaikan masalahnya, kemudian Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi banyak hajat, punya keinginan, punya impian, semoga Allah wujudkan itu semua insya Allah ya. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya baik, seperti biasa jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, yuk, saya nggak bosan untuk selalu mengingatkan untuk diri saya pribadi, untuk kita semuanya. Ayo selalu senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Selalulah mengatakan kalimat-kalimat positif, berdoa dengan cara bersyukur. Tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar nih ya. Selalu katakan saja bangun tidur, mau tidur gitu ya. Alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Ayo selalu latih. Kan selalu ya saya bilangnya bahwa saya juga sampai saat ini tuh selalu merutinkan itu. Yang itu saya lakukan dari tahun 2017 tuh ya sampai sekarang tuh saya tetap begitu. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Saya nggak pikirkan nanti dari mana jalannya, bagaimana, terserah Allah aja. Yang penting kata Allah kita suruh banyak bersyukur, ya sudah kita bersyukur. Dan insya Allah ketika kita itu rajin bersyukur, maka Allah itu akan menambah nikmat-nikmat itu. Insya Allah teman-teman semuanya. Nah baik, seperti biasa sebelum materi ya, yang ingin bergabung di Mahkota Hati ya silahkan japri saya, WA saya gitu, ini nomor saya ya yang tertera di bawah ini. Kita juga ada kelas online, yang kelas online itu juga berbayar, yang dia kelas khusus yang buat Anda semuanya yang kepingin hutangnya dibimbing sampai lunas. Dan alhamdulillah setiap hari itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mereka rasakan ya buat saudara-saudara kita, teman-teman kita saat ini yang sedang ikut kelas online di Mahkota Hati itu, masya Allah ya. Kan di kelas online ini saya informasikan ya sebelum materi, di kelas online yang kami buat di Mahkota itu kan banyak materi dan kita nggak ada waktu. Artinya gitu Anda daftar kelas online 3 bulan atau 6 bulan, enggak gitu Anda daftar kelas online, insya Allah kita sama tim itu ya memandu untuk supaya hutang Anda, masalah Anda itu cepat selesai, sampai selesai gitulah, bukan cepat. Dan saya ingatkan juga, saya tidak menjamin gitu Anda kelas online hutang Anda cepat lunas, tidak. Tapi saya meyakini 100%, sangat meyakini bahwa ketika Anda benar-benar mengamalkan materi yang sudah kami berikan, ketika Anda sudah ikut kelas online dan Anda sungguh-sungguh mengamalkan itu, riadoh itu, insya Allah bukan hanya hutang Anda lunas, insya Allah hidup Anda berubah 180 derajat. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena memang di materi itu kita dilatih dan belajar bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan kita sama Allah, meningkatkan kedekatan hati kita kepada Allah gitu. Dengan apa? Lewat riyadhah, lewat materi-materi yang insya Allah kita selalu share, dan kita juga selalu sharing terkait masalah hutang atau masalah yang lainnya insya Allah. Jadi di kelas online itu dia khusus dan materinya itu insya Allah langsung dari guru saya, ijazahnya gitu ya, dan diamalkan. Dan insya Allah banyak yang dirasakan teman-teman semuanya. Nah buat kamu, buat Anda semua yang memang saat ini lagi kepingin itu hutangnya lunas, bagaimana caranya, boleh bergabung di kelas online. Itu ya informasinya ya, udah kepanjangan. Pokoknya japri aja nanti saya hubungkan ke admin, dan supaya nanti admin itu menjelaskannya tentang bagaimana kelas online itu. Tapi kita di grup juga ada, mungkin belum ada rezeki mau gabung ke grup dulu, nggak apa-apa. Di grup itu juga banyak saudara-saudara kita ya, teman-teman kita. Kemudian saya juga sering kasih materi di sana. Baik, teman-teman semuanya, ada yang tanya ke saya begini, Pak, apakah hanya dengan ngamalin sholawat hutang bisa lunas gitu ya? Ya pertanyaan seperti itulah. Intinya selama ini dia sudah ngamalin sholawat itu, tapi dia kurang yakin, bahkan masih ragu apakah hanya dengan ngamalin sholawat itu hutang bisa lunas. Saya jawab begini, dan sesuai pengalaman ya, lagi-lagi ini saya jawab sesuai pengalaman saya. Apakah dengan sholawat itu hutang bisa lunas? Saya katakan insya Allah bisa. Insya Allah bisa teman-teman semuanya. Tapi bukan berarti gitu kita ngamalin sholawat terus tiba-tiba uang jatuh dari langit, atau terus kita ngamalin sholawat besoknya tiba-tiba hutang kita lunas gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa saja karena Allah itu kan Maha Kuasa. Tapi prosesnya nggak begitu. Prosesnya itu tetap seperti biasa.
apa namanya ya kita berproses. Tapi dengan Anda rutin mengamalkan sholawat, insya Allah saya meyakinin bukan hanya hutang Anda itu bisa lunas, tapi kehidupan Anda itu insya Allah diberkahi Allah, bahkan rezeki Anda akan berlimpah. Kemudian yang lagi Anda apa namanya kesulitan rezeki, insya Allah rezeki dimudahkan gitu. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa kata apa tuh namanya ya, kata dalam satu hadis itu dikatakan bahwa siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, 10 kebaikan gitu. Dan sebenarnya banyak hadis-hadis lain tentang manfaat kita ngawalin sholawat ya. Tapi itu saja satu saya ambil yang saya pegang sampai saat ini, siapa orang yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat, 10 kebaikan. Itu kalau 1 kali sholawat dapat 10 rahmat, 10 kebaikan. Apalagi kalau kita mengawalin sholawat itu sampai jumlah misalnya 100, 1000, bahkan gak terbatas. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi yang jadi masalah, apakah hanya dengan sholawat hutang kita bisa lunas? Saya meyakini bisa. Tapi itu tadi ya, bukan berarti gitu kita ngamalin sholawat terus hutang kita langsung lunas, gak begitu. Justru dengan kita ngamalin sholawat itu rutin, apa ya, dengan rasa ini ya, ikhlas, kemudian yakin sama Allah, dengan kita ngamalin sholawat itu insya Allah pertolongan Allah itu datang kepada kita di saat kita itu sedang terpuruk, sedang banyak masalah gitu. Jadi dengan mengamalkan sholawat itu insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, termasuk keajaiban di sana akan kita dapatkan. Tentunya kita sabar dan istiqomah dalam mengamalkan itu. Makanya selalu saya katakan ya, bahwa kalau Anda itu pinginnya cepat-cepat hutang Anda lunas, justru itu akan sulit lunas gitu. Caranya bagaimana? Nikmatin saja. Dan caranya bagaimana mengamalkan sholawat itu? Kalau saya nih yang ngamalin sholawatnya, kalau saya 2 sholawat yang saya amalkan, berkali-kali saya sampaikan, saya 2 sholawat yang saya amalkan, sholawat Jibril dan sholawat Ibrahimiyah, atau sholawat Sajaratul Nuqud gitu, yang biasa disebut orang itu sholawat pohon uang. Bacaannya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saya amalkan. Cara ngamalkan saya itu bagaimana? Nah, untuk sholawat Jibril itu saya amalkan ketika saya sedang aktivitas di luar rumah gitu, lagi kegiatan, lagi bekerja, lagi berkendara. Pokoknya itu dalam hati saya, baik dalam sering dengan saya lisankan atau dalam hati saya sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian untuk sholawat Sajaratul Nuqud itu saya amalkan 1000 kali dalam 1 hari. Sehari semalam itu 1000 kali saya upayakan gitu, tidak kurang dari itu. Itu saya amalkan. Dan kapan saya mengamalkan sholawat Sajaratul Nuqud itu? Saya amalkannya selesai sholat hajat. Ya, ini saya kerjakan sholat hajat itu selesai sholat isya, kira-kira jam-jam 9 atau jam 10 malam. Itu saya sholat hajat dulu, kemudian selesai sholat hajat saya ngamalkan sholawat Sajaratul Nuqud itu 1000 kali sekali duduk. Sekali duduk. Jadi saya ngamalinnya santai aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang saya amalkan. Nah, apa yang saya rasakan ketika saya itu mendawamkan sholat? Banyak teman-teman semuanya, banyak banget gitu. Bukan hanya ketenangan hati dan pikiran. Dan dulu ketika saya juga lagi terpuruk masalah hutang, saya tuh nggak pernah berhenti ngamalin sholawat. Justru sholawat itu yang benar-benar saya jadikan sebagai pegangan saya, amalan saya, yang saya meyakini dengan sholawat yang saya baca, yang saya amalkan itu pertolongan Allah, rahmat Allah, kebaikan itu akan saya dapatkan. Dan Masya Allah benar-benar terjadi teman-teman semuanya. Keajaiban tuh saya rasakan sendiri. Nah, masalahnya sekarang, Pak, saya sudah amalin sholawat bahkan sampai ribuan gak terhitung, tapi kok keajaiban gak datang. Nah, itu salahnya bukan di sholawatnya, salahnya di diri kita. Apa yang salah? Bisa jadi Anda gak sabar. Yang kedua, fokusan Anda itu terlalu pada keajaiban. Anda bersholawat yang Anda pikirkan keajaiban. Ya, nggak kita pungkiri bahwa ketika kita mengamalin sholawat itu berharap itu keajaiban pertolongan Allah datang. Tapi berpikir Anda jangan ke sana. Harusnya Anda amalkan saja sholawat dan yakini saja bahwa insya Allah dengan sholawat yang kita rutinkan, kita baca itu pertolongan Allah itu pasti datang. Cuma kita nggak tahu kapan pertolongan itu datang. Tapi yang pasti kita harus meyakini bahwa dengan kita rutin mendawamkan sholawat, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Nah, masalahnya kan sekarang ada di pikiran kita, di pikiran Anda ketika mengamalkan sholawat itu ragu-ragu. Apalagi yang sering nih banyak WA saya, Pak, saya sampai bingung mau ngamalin apa, saking banyaknya amalan, akhirnya saya ganti-ganti amalan gitu ya. Nah, amalan ini kan banyak ya, ada istighfar, ada sholawat, ada tasbih, malaikat dan segala macamnya banyak gitu ya. Saran saya, monggo kalau Anda mampu mengamalkan itu semua, monggo Anda amalkan itu kalau Anda bisa istiqomah. Tapi saran saya ya,
nggak apa-apa amalan itu satu, tapi Anda ngamalkannya istiqomah. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain atau tidak suka dengan zikir, tidak, tapi tergantung kenyamanan kita dalam mengamalkan itu. Nah, makanya di kelas online itu kan di panduan Ridho itu kan insya Allah semuanya tertata. Kapan istighfar, kapan sholawat, kapan baca tasbih, itu sudah tertata semua. Jadi tinggal ngamalkan aja. Dan itu sampai saat ini saya kerjakan, termasuk teman-teman yang ikut kelas online. Tapi kalau Anda misalnya nggak mampu ngamalkan semuanya, ya Anda bisa cukup ngamalkan sholawat saja. Satu hari itu Anda nggak lepas dari sholawat. Pokoknya lagi kegiatan, lagi jalan, lagi bekerja, Anda sholawat terus dalam hati. Intinya sabar dan istiqomah, dan percayalah ketika Anda benar-benar mendawamkan sholat, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Dan sudah banyak kok bukti-bukti yang mereka rasakan ketika mereka itu mendawamkan sholawat, termasuk saya gitu. Ini apalagi teman-teman yang ikut kelas online ya, mereka kan kita targetin paling sedikit itu sholawat itu 10.000 gitu ya, paling dikit itu. Masya Allah banyak sekali keajaiban yang mereka rasakan. Tinggal bagaimana pola pikir kita meyakinin dengan sholawat yang kita lakukan itu insya Allah keberkahan, pertolongan Allah datang. Tapi kalau Anda ngamalin sholawat Anda ragu, kemudian Anda apa iya ya, dari mana jalannya, nah, ini ya Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya amalkan saja, rutinkan saja. Mungkin kalau tahap awal Anda bisa mungkin 100 dulu gitu ya. Kalau bisa sudah terbiasa, yang paling penting itu jangan terpaku pada angka. Sebenarnya angka itu nggak terlalu ini ya. Yang terpenting itu kan bagaimana bisa mendawamkan, yang bisa istiqomah. Tapi kita mentargetkan di kelas online itu 10.000 supaya terlatih dan terbiasa, sehingga sudah menjadi darah daging. Sholawat itu jadi benar-benar pegangan senjata kita untuk bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau Anda saat ini sedang lagi terpuruk banyak hutang, ya amalin sholawat. Insya Allah teman-teman semua hidupnya itu pasti ditolong Allah. Pasti keajaiban itu akan kita rasakan, akan datang menghampiri kita teman-teman semuanya. Cuma kadang-kadang kenapa keajaiban gitu kita kok nggak datang, itu tadi seperti saya katakan, Anda mungkin nggak sabar. Yang kedua, Anda fokusnya itu pada keajaiban. Udah, keajaiban itu urusan Allah. Yang penting amalkan saja, kerjakan saja. Nanti dengan sendirinya tanpa Anda sadari, insya Allah pertolongan Allah itu ada aja jalannya. Ataukah dari teman, ataukah dari, ya pokoknya banyak deh. Cara Allah itu kan nggak bisa kita tebak dan kita nggak ngerti ya. Cara-cara Allah itu Masya Allah di luar dugaan kita. Tapi intinya kalau Anda ingin keluar dari masalah apapun yang Anda hadapin, yuk, bisa lewat ngamalin sholawat. Insya Allah. Itu tadi ya, kalau Anda caranya bagaimana itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Saya ngamalin sholawat itu 2, sholawat Jibril atau sholawat Sajaratul Nuqud. Gimana dengan sholawat yang lain? Ya bagus, semua sholawat itu bagus teman-teman semuanya. Yang nggak bagus itu kita nggak ngamalin sholawat gitu kan. Jadi Anda kalau misalnya mau ngamalin sholawat Adrikni, kemudian sholawat sholawat Fatih, banyak, pokoknya itu sholawat itu kan banyak ya. Ya boleh, monggo, yang penting Anda nyaman. Tapi kalau ditanya saya ngamalin sholawat apa, itu yang saya amalin, sholawat Jibril dan sholawat Sajaratul Nuqud. Dan insya Allah ketika Anda rutinkan itu, saya meyakini insya Allah masalah Anda, utang Anda itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Insya Allah, apakah dengan sholawat hutang kita bisa lunas? Saya jawab bisa. Dengan sholawat itu insya Allah pertolongan Allah datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.